Halo semua, jadi berjumpa lagi dengan Mr. Ben. Jadi sekarang ini akan kita bahas mengenai induksi matematika yang sudah yang ketiga ya. Jadi pembuktian masalah ketaksamaan. Oke, jadi apa maksud ini masalah ketaksamaan? Jadi dalam soal induksi itu memuat tanda lebih besar atau tanda lebih kecil begitu ya. Nah, coba kita lihat contohnya. Nah, jadi sekarang kita akan lihat contohnya. Dengan menggunakan induksi matematika, buktikan bahwa 2n ditambah 1 lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat n untuk semua bilangan bulat n lebih besar atau sama dengan 3. Oke, jadi bukan n bilangan asli lagi ya. Jadi n-nya itu bilang bulat tetapi lebih besar atau sama dengan 3. Berarti mulainya dari 3 ya. Oke, jadi berarti sama ya langkahnya ya. Jadi langkah pertama adalah kita hendak membuktikan pernyataan benar untuk n sama dengan 3 ya. Hendak dibuktikan pernyataan benar untuk n sama dengan 3. Jadi bukan satu lagi ya, karena dia mulai dari 3. Oke, jadi ruas kirinya itu adalah 2n ditambah 1 ya. Kalau n-nya 3, berarti 2 kali 3 gitu ya, tambah 1. Hasilnya berapa nih? 6 tambah 1, yaitu tuh 7. Oke ya. Kalau ruas kanan, oke, ruas kanannya itu adalah 2 pangkat n gitu ya, tapi n-nya 3. 2 pangkat 3, 8 ya. Oke, karena 7 lebih kecil atau sama dengan 8, maka terbukti, ya kan? Tapi ini terbuktinya itu baru untuk n sama dengan 3. Oke, bagaimana dengan n yang berikutnya? Maka kita lakukan langkah induksi ya. Jadi asumsi pernyataan benar untuk untuk itu ya, n sama dengan k. Berarti apa nih? 2k ditambah 1 lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat k gitu ya. Nah, ini dianggap benar gitu ya. Lalu apa yang hendak kita buktikan? Hendak dibuktikan pernyataan benar untuk n sama dengan k plus 1 ya, selalu plus 1 gitu ya. Jangan mentang-mentang di sini n3 plus 3. Ya, selalu untuk yang berikutnya ya, yaitu n sama dengan k plus 1. Oke, kalau n-nya sama dengan k plus 1, berarti apa yang hendak kita buktikan? Nah, jadi yang hendak kita buktikan adalah yaitu apa? 2 an-nya diganti jadi k plus 1 gitu ya. Tambah 1, ini kurang dari sama dengan 2 pangkat n. N-nya ganti jadi k plus 1 gitu ya. Oke, bukti gitu ya. Oke, pertama tulis ruas kiri. Oke, lalu kita kutak-katik sehingga bisa menjadi lebih kecil atau sama dengan ruas kanan gitu ya. Nah, ini triknya begini nih. Jadi langkah pertama kita akan coba jabarkan terlebih dahulu ini. Jadi 2-nya kali masuk. Jadi 2k plus 2 plus 1 gitu ya. Oke, ini kan sama aja dengan 2k plus 1 plus 2. Kenapa kita harus tulis demikian? Jadi intinya itu adalah sebenarnya kita harus samakan dengan yang diketahui, yang diasumsi gitu ya. Yang diasumsi ini kan 2k plus 1. Maka kita harus memunculkan 2k plus 1 di sini. Nah, gitu ya. Nah, karena 2k plus 1 ini lebih kecil dari sama dengan 2 pangkat k, maka ini bisa diganti jadi tanda lebih kecil sama dengan, tetapi yang 2k plus 1 ini diganti menjadi 2 pangkat k gitu ya. Masih ada plus 2 ya dari soal plus 2 gitu ya. Nah, sekarang kita mau buktikan apa? Kita mau buktikan bahwa nanti kurang dari sama dengan 2 pangkat k plus 1 ya. Berarti ini harus kita bisa buktikan bahwa dia lebih kecil dari sama dengan 2 pangkat k plus 1 begitu.
Nah, berarti kalau kita bisa membuktikan langkah yang 2 pangkat K plus 2 menjadi lebih kecil dari 2 pangkat K plus 1, maka berarti otomatis semua terbukti. Oke, jadi kita hendak buktikan. Oke, jadi yang bagian ini ya, sebenarnya belum kita buktikan ya. Nah, ini ke sini ya. Oke, jadi mungkin saya pakai warna ungu saja biar sesuai ya. Oke, jadi hendak dibuktikan apaan? 2 pangkat K ditambah 2 itu lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat K plus 1 gitu ya. Untuk maksudnya benar, oke, benar. Maksudnya ini benar untuk apa? Untuk K lebih besar sama dengan 3 ya. Karena kan dia N lebih besar sama dengan 3 ya. Dalam hal ini pakai K, berarti K lebih besar sama dengan 3. Oke, kita hendak buktikan. Oke, coba kita kerja. Ini sebenarnya 2 pangkat K plus 2 lebih kecil sama dengan 2 pangkat K plus 1 ini berlaku untuk nilai K yang bagaimana, begitu ya. Oke, jadi pertama-tama kita tuliskan apa nih? Ini 2 pangkat K plus 1 ini yang bisa kita uraikan ya. Oke, masih ingat ya? Ini bisa kita uraikan jadi 2 pangkat K kali 2. Atau bisa kita tulis menjadi 2 kali 2 pangkat K gitu ya. Oke. Lalu kemudian di sini 2-nya biarin. Nah, ini 2 pangkat K-nya pindah ruas jadi kurang gitu ya. Nah, begitu. Sekarang kalau kita berpikir, ini kan artinya 2 biji 2 pangkat K ya. 2 biji 2 pangkat K dikurangin 1 biji 2 pangkat K, berarti 2 biji kurang 1 biji 1 biji ya. Makanya jadi 2 pangkat K gitu ya. Nah, sini 2. Oke. Tapi kita ingat bahwa 2 itu sebenarnya adalah 2 pangkat 1 ya kan? Nah, lalu ini bisa kita coret nih. Tap ya kan? Karena yang kita coret ini adalah lebih besar dari 1, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah. Jadi 1 lebih kecil sama dengan K. Kalau dibalik logikanya, berarti K lebih besar atau sama dengan 1. Artinya apa? Jadi artinya 2 pangkat K ditambah 2 itu akan lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat K plus 1 itu apabila K-nya itu lebih besar sama dengan 1. Oke? Jika K-nya lebih besar sama 1, maka 2 pangkat K tambah 2 akan lebih kecil dari atau sama dengan 2 pangkat K plus 1. Bagaimana dengan K lebih besar dari 3? Ya otomatis berlaku dong. Dia berlaku itu mulai dari 1 ke atas loh ya. Kita maunya buktikan dari 3 ke atas ya, otomatis benar ya, karena bahkan dia bisa untuk yang mulai dari 1 gitu ya, apalagi mulai dari 3 ya kan. Oke, berarti benar pula untuk K lebih besar sama dengan 3 dong. Karena untuk K lebih besar dari 1 aja sudah benar. Apalagi untuk K yang lebih besar sama 3 gitu ya. Oke. Ya, berarti terbukti. Oke. Karena terbukti, ya maka berarti di sini sudah terbukti. Gitu ya. Nah. Oke, gimana nih? Apakah termasuk sulit? Oke, mungkin kita perlu lebih banyak contoh lagi ya. Oke, kita akan lihat contoh berikutnya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Dengan menggunakan induksi matematika, buktikan bahwa n kuadrat lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat n untuk semua bilangan bulat n lebih besar atau sama dengan 4. Nah, jadi mulainya dari 4 begitu ya. Apakah kalau n-nya sama dengan 4 ini benar begitu ya? Oke, jadi kita hendak jawab ya. Oke. Langkah pertama berarti hendak dibuktikan pernyataan benar untuk n sama dengan 4 gitu ya. Oke, kita lihat ruas kiri. Oke, ruas kirinya itu adalah n pangkat 2. Kalau n-nya 4, jadi 4 pangkat 2. Hasilnya 16. Ruas kanan,
ruas kanannya itu adalah 2 pangkat N. N-nya 4, berarti 2 pangkat 4. Hasilnya 16. Oke, karena ruas kiri itu lebih kecil atau sama dengan ruas kanan, maka terbukti, ya kan? Tapi terbuktinya untuk N sama dengan 4. Untuk N yang berikutnya bagaimana? Oke, kita melakukan langkah induksi. Jadi asumsi pernyataan benar untuk N sama dengan K, yaitu apa? Oke, K pangkat 2 akan lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat K. Untuk K lebih besar sama dengan 4 gitu ya. Oke, lalu kemudian hendak dibuktikan pernyataan benar untuk N sama dengan K plus 1, yaitu apa? Yaitu bahwa N-nya ganti dari K plus 1 ya. K plus 1 pangkat 2 itu lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat K plus 1. Nah, gitu ya. Jadi ini yang hendak kita buktikan. Oke, bukti gitu ya. Oke, langkah pertama kita tulis ruas kiri. Lalu harus kita usahakan dia berubah bentuk menjadi seperti yang diasumsikan ya. Nah, ini asumsi saya kotakin warna ungu biar kelihatan. Berarti harus muncul K kuadrat gitu ya. Berarti kita jabarkan saja nih K plus 1 kuadratnya nih. Maka jadi K kuadrat ditambah 2K tambah 1. Muncul K kuadrat. Berarti K kuadrat ini bisa kita ganti jadi 2 pangkat K. Asalkan lambangnya berubah menjadi kurang dari sama dengan. Begitu ya. Masih ada sisa 2K plus 1 gitu ya. Ini hendak kita buktikan apa? Ini hendak kita buktikan bahwa ini itu nanti akan bisa lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat K plus 1. Nah, masalahnya adalah bagaimana cara kita membuktikan ini ke sini. Begitu kan? Nah, oke. Jadi apa nih yang hendak kita buktikan? Jadi hendak dibuktikan uh, 2 pangkat K ditambah 2K plus 1 ini lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat K plus 1 untuk K lebih besar sama dengan 4. Oke ya. Oke, kita coba cari buktinya. Oke ya. Berarti pertama-tama kita mau tahu sebenarnya ini berlaku untuk K yang mana saja, begitu kan? Oke, jadi kita coba cari tahu ini berlaku untuk nilai K yang berapa saja sih, begitu ya. Oke. Nah, lalu kemudian kita tahu bahwa 2 pangkat K plus 1 ini bisa kita ganti jadi 2 kali 2 pangkat K gitu ya. Sementara 2K ini positif pindah ruas ke sana jadi kurang gitu ya. Nah, berarti sisa ini dong 2K plus 1 gini dong ya. Oke. Lalu kemudian aduh, nyambung ke bawah aja ya. Atau ini semua saya copy aja ke bawah ya. Biar tidak tercecer. Nah, gitu ya. Oke, semua saya akan pindahin ke bawah. Gitu ya. Lebih aman. Oke. Jadi kita ingat dari yang sebelumnya bahwa 2 kali 2 pangkat K dikurangin 2 pangkat K, berarti 2 biji kurang 1 biji. Berarti sisa 1 biji dong kan? Nah. Oke. Siapa yang ingat ini apaan? Ini kan adalah soal apa? Soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 itu berlaku untuk N lebih besar sama dengan 3. Berarti ini berlaku untuk K lebih besar sama dengan 3, ya kan? Berarti berlaku pula untuk K lebih besar sama dengan 4 dong, ya kan? Untuk K lebih besar sama dengan 3 aja dia berlaku, ya kan? Berarti 3, 4, dan seterusnya. Berarti 4 dan seterusnya juga berlaku, ya kan? Ya. Berarti
terbukti. Ya, kalau di sini terbukti maka di sana otomatis terbukti. Nah, gitu ya. Oke, gimana nih? Apakah itu ya? Apakah itu? Oh ya, ini kita kasih keterangan ini apa? Berdasarkan soal nomor 1 gitu ya. Jika tidak, maka kita harus buktikan pakai induksi matematika nih untuk kali besar sama 4 ya. Oke. Jadi bagaimana? Perlu soal lain? Atau selesai? Ya, kita mungkin lanjut ya ke contoh satu lagi lah ya. Oke. Nah, kita lihat soal nomor 3 ini. Dengan menggunakan induksi matematika, buktikan bahwa n plus 1 kuadrat lebih kecil dari 2n kuadrat untuk semua bilangan bulat n lebih besar sama 3. Oke, jadi seperti biasa kita mulai dari nilai awal ya. Jadi hendak dibuktikan pernyataan benar untuk n sama dengan 3 gitu ya. Berarti ruas kirinya apa nih? Oke, ruas kirinya itu adalah n ditambah 1 kuadrat. Tapi kok n-nya 3, berarti jadi 3 ditambah 1 kuadrat dong ya. 3 tambah 1, 4 ya. 4 kuadrat berapa? 16. Terus ruas kanannya gimana? Ruas kanannya ternyata adalah 2 kali n pangkat 2. Kalau n-nya 3, maka jadi 2 dikali 3 pangkat 2. Pangkat ulang kerja kan? Maka jadi 2 kali 9, 18. Dari sini kita lihat bahwa karena 16 lebih kecil dari 18, maka terbukti hanya untuk n sama dengan 3 ya. Oke, berarti kita lanjut dengan langkah induksi. Jadi asumsi pernyataan benar untuk apa? N sama dengan K, yaitu apa? K plus 1 kuadrat itu lebih kecil daripada 2K kuadrat. Oke ya. Untuk K lebih besar sama dengan 3 ya. Oke, jadi apa yang hendak kita buktikan? Nah, begitu ya. Oke, yaitu apa? Oke, n-nya jadi K plus 1. K plus 1 tambah 1 jadi K plus 2 ya. Oke, sedangkan ini kan n-nya K plus 1. Oke, begitu. Jadi ini hendak kita buktikan. Oke, bukti. Oke ya, tulis dulu ruas kiri. Lalu kita harus usahakan dia menjadi bentuk yang apa? Diketahui ya, yang asumsi ya. Nah, itu ini. Nah, tapi masa asumsi ini kita coba jabarkan ya. Ini coba kita jabarkan. Maka jadi K kuadrat plus 2K plus 1. Nah, maka kita harus jadikan dia K kuadrat plus 2K plus 1 gitu ya. Oke, maka ini kita jabarkan. Maka jadi apa? K kuadrat plus 4K plus 4. Nah, lalu kita ubah menjadi muncul K kuadrat plus 2K plus 1. Tapi di sini plus 4K. Di sini cuma plus 2K. Maka berarti masih ada plus 2K sisanya. Lalu sini plus 4, kok di sini cuma plus 1, masih ada plus 3 gitu ya. Nah, lalu kemudian K kuadrat ditambah 2K tambah 1 ini kan adalah K plus 1 kuadrat. Ini lebih kecil dari 2K kuadrat. Berarti tanda ini bisa ganti jadi lebih kecil asalkan K kuadrat tambah 2K tambah 1 itu kita ganti jadi 2K kuadrat. Nah, itu masih ada plus 2K plus 3 begitu ya. Lalu ini kita mau ngapain? Ini kita mau bahwa ini akan lebih kecil daripada 2 kali K plus 1 pangkat 2 begitu ya. Nah, jadi
berarti kita tinggal membuktikan langkah ini nih, langkah ini ke sini nih, dibuktikan gitu ya. Oke, bukti, ya kan? Jadi hendak dibuktikan apa nih? 2K kuadrat ditambah 2K tambah 3 itu lebih kecil dari 2K plus 1 kuadrat untuk K itu lebih besar atau sama dengan 3 gitu ya. Nah, jadi kita hendak cari tahu nih, 2K pangkat 2 tambah 2K tambah 3 lebih kecil dari 2 kali K plus 1 kuadrat ini sebenarnya berlaku untuk K yang berapa saja, begitu kan? Nah, maka kita mulai tulis, jadi 2K kuadrat ditambah 2K ditambah 3 lebih kecil dari 2K plus 1 pangkat 2. Nah, ini kita jabarkan aja nih. Oke, dijabarkan. Maka jadi 2K kuadrat tambah 2K plus 3. Ini jadi 2 kali K kuadrat. Oke. Ditambah 2K ditambah 1 gitu ya. 2 kali masuk. 2K kuadrat tambah 4K ditambah 2. Di sini 2K kuadrat ditambah 2K tambah 3. Oke, 2K kuadratnya dikurangin hasilnya 0 ya. Oke, maka ini kalau pindah ruas ke sana maka jadi 4K dikurang 2K. Ini pindah ke sana jadi 3 kurang 2. Ini dapatnya 1. Ini dapatnya 2K. Oke, berarti 1 lebih kecil dari 2K bagi 2. Maka setengah lebih kecil daripada K. Bahasa lainnya itu K lebih besar dari setengah. Jadi apa? 2K kuadrat ditambah 2K ditambah 3 lebih kecil dari 2 kali K plus 1 kuadrat ini berlaku untuk K lebih besar dari setengah. Berarti berlaku pula untuk K lebih besar dari sama dengan 3 ya. Untuk dia apa? Oh, ini tulisannya kok jelek. Coba tulisannya lebih bagus. Oke, berlaku ya. Nah, gitu. Jadi dia untuk K lebih besar dari setengah saja berlaku, apalagi untuk yang K lebih besar sama dengan 3 gitu ya. Lebih besar dari setengah kan berarti bisa aja misalnya 1, 2, 3 ya. Nah, berarti termasuk yang 3 seterusnya dong kan. Nah, oke. Ya berarti terbukti gitu ya. Kalau ini sudah terbukti, artinya atasnya juga sudah terbukti gitu ya. Oke. Berarti sudah terbukti ya. Oke, jadi saya pikir cukup untuk sekian yang tentang ketaksamaan. Jadi kita akan berjumpa kembali di materi lain ya. Oke, terima kasih.